Assalamualaikum, hai sahabat jejak buku. Selamat berjumpa lagi. Semoga kita selalu dalam lindungannya, amin. Dapatkan buku ini, gratis. Hanya untuk satu penonton video ini. Link ada di deskripsi. Kali ini, kita akan membahas buku keren, judulnya, Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Apa yang dimaksud dengan filosofi teras? Akan saya jawab nanti. Saya akan bahas inti buku ini. Inti buku ini ada dua, pertama, tentang mengendalikan mental agar tidak khawatir berlebihan, dan kedua, hidup selaras dengan alam. Agar terhindar dari depresi, Henry Manampiring membagi dua tips. Tips yang pertama, coba, dengarkan, dia bercerita. Saya mempunyai beberapa teman lama dan kenalan yang sedari dulu selalu membuat saya kagum. Mereka adalah orang-orang yang di hampir semua situasi yang sangat tidak mengenakan selalu bisa berkata, "Yah, enjoy sajalah." Antrean terminal yang panjang, kemacetan berjam-jam. Dosen membatalkan kelas mendadak padahal kami semua sudah hadir. Bagi saya ini adalah hal yang aneh. Situasi lagi gak enak kok enjoy. Gimana bisa? Harusnya kita protes. Menuntut keadilan. Memperbaiki keadaan. Menghukum yang menyebalkan. Sahabat jejak buku, dari cerita di atas. Henry Manampiring kagum dengan teman dan kenalannya. Kemudian, dia berupaya agar apa yang dilakukan teman-temannya juga dilakukannya. Caranya? Dia mempelajari stoicisme atau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan filosofi teras. Apa komentarnya setelah mempelajari stoicisme? Saya menemukan bahwa teman-teman saya tersebut sebenarnya sudah menjalankan salah satu praktik stoicisme. Yaitu, sebuah kemampuan untuk tidak hanya menerima, tetapi bahkan menikmati. Dia akhirnya berhasil. Keberhasilannya dituliskan dalam buku ini. Dia sukses terhindar dari depresi setelah divonis dokter. Dia terhindar perilaku negatif, marah dan menikmati dalam setiap situasi. Dalam buku ini, dia mengatakan, agar terhindar dari depresi. Dia menganjurkan Anda menguatkan mental diri. Katanya, kita menderita itu lebih di imajinasi kita daripada di kenyataan. Oleh karena itu, akui sajalah, kita seringkali menyiksa diri dengan pikiran-pikiran kita sendiri, dan ini lebih menyiksa daripada kenyataan yang sebenarnya akan terjadi. Misalnya, kita harus memberikan presentasi di depan umum. Kemudian, di dalam pikiran kita sudah berkecamuk skenario bahwa kita akan salah ngomong, kesandung kabel mic, dan sebagainya. Seringkali, realitas yang terjadi jauh sekali dari yang kita khawatirkan, dan kita sudah menghabiskan begitu banyak energi untuk menyiksa diri. Ada sebuah riset mengenai kekhawatiran yang tidak terjadi ini. Sejumlah responden diminta mencatat semua kekhawatiran mereka selama beberapa waktu. Di akhir periode studi, mereka diminta untuk menandai kekhawatiran yang akhirnya benar-benar terjadi. Ternyata, 85% dari apa yang dikhawatirkan para responden tidak pernah terjadi. Bahkan dari 15% kekhawatiran yang akhirnya benar terjadi, 79% responden menemukan bahwa ternyata mereka mampu mengatasinya lebih baik dari yang mereka pikir, atau ternyata kesulitan yang terjadi mengajarkan pelajaran berharga. Kesimpulan dari studi ini adalah 97% dari apa yang kita khawatirkan tidak lebih dari pikiran kita sendiri yang ketakutan dan menghukum kita dengan kelebaian. Rasa khawatir yang datang terlalu cepat. Kita sudah mengkhawatirkan sesuatu jauh lebih dini dari semestinya. Kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru akan terjadi. Pikirkan apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan. Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Dengan ungkapan di atas, Henry Manampiring mengajak kita agar sekuat mungkin mengendalikan mental kita. Dia menganjurkan ketika berada di banyak situasi cukup menghindari dan mencari solusi, tidak perlu menghabiskan energi untuk meributkannya. Seringkali, banyak masalah sepele tidak perlu dicari solusinya, cukup dihindari. Seperti sekadar membuang ketimun pahit atau mengambil jalan memutar. Gitu aja kok repot. Itulah ungkapan Gus Dur yang pas untuk menggambarkan situasi ini. Oleh karena itu, agar terhindar dari depresi, adalah kendalikan mental kita.
Sahabat jejak buku, tips yang kedua, Henry Manampiring menganjurkan agar hidup selaras dengan alam. Ada dua hal, agar kita selaras dengan alam. Pertama, kita adalah makhluk bernalar dan juga makhluk sosial. Dia mengatakan, selaras dengan alam, tidak hanya persoalan membuang sampah sembarangan atau mencemari lingkungan, tapi, kita harus menggunakan akal, rasio, atau nalar dalam berdampingan dengan alam. Coba kita pikirkan contoh situasi berikut ini, yang mungkin kita kehilangan nalar, akal sehat, walau hanya sesaat. Contoh pertama, kita sedang berkendara di jalan, kemudian kendaraan kita disalip orang. Serta-merta kita emosi dan marah-marah, bahkan sampai mengejar penyerobot tersebut untuk membalas dendam, padahal, kita sedang naik skuter, sementara yang nyalip naik mobil Ferrari. Contoh kedua, kita mencium wangi parfum perempuan lain di baju suami dan tanpa berpikir panjang kita menyentuhkan panci ke pipi suami, dengan kecepatan tinggi. Contoh ketiga, kita membaca sebuah postingan provokatif di media sosial dan langsung emosi, sehingga kita marah-marah di bagian komen atau segera memforwardnya ke banyak orang tanpa mengecek dulu kebenarannya. Dari ketiga contoh di atas, kita sedang tidak menggunakan nalar atau rasio dan hanya mengikuti hawa nafsu. Apakah kira-kira semua tindakan tadi akan membawa hasil yang positif? Oleh karena itu, penulis buku ini menganjurkan agar hidup selaras dengan alam, yaitu, sebisa mungkin, di setiap situasi hidup, kita tidak kehilangan nalar, dan berlaku seperti binatang, yang akhirnya berujung kepada ketidakbahagiaan, dan dalam beberapa kasus, benjol di kepala orang lain, hahaha. Sahabat jejak buku, agar tidak depresi, kita bersosialisasi dengan lingkungan. Tidak mengisolasi diri dan juga berhubungan dengan orang lain secara rasional. Percuma, kita bijak dan tahu segala hal, tetapi memutus hubungan dengan sesamanya. Sebaliknya, percuma juga kita aktif secara sosial, tetapi tidak menggunakan nalar, dan bahkan sampai dikuasai emosi negatif, seperti marah, dengki, dan iri hati. Penggunaan nalar dan hidup sosial berjalan beriringan. Kita semua tahu bahwa hidup dengan orang lain pada kenyataannya memang tidak mudah. Setiap hari kita akan berhadapan dengan perilaku orang lain yang menjengkelkan. Itulah yang dimaksud dengan cara para filsuf zaman dulu. Itulah inti buku ini. Sahabat jejak buku, saya pribadi, ketika melihat judul buku ini, terbersit dalam hati, pasti buku ini termasuk kategori buku filsafat, pasti isinya berat dan butuh konsentrasi. Tapi, setelah membaca beberapa bagian, wow keren banget isinya. Kita urai dua kata ini, filosofi dan teras. Filosofi merupakan cabang ilmu yang pengetahuan. Filosofi bisa juga disebut filsafat. Filsafat termasuk salah satu ilmu tertetua. Jika ditelusuri lebih detail, filosofi berasal dari bahasa Yunani, philo dan sophia. Philo artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijakan atau hikmah. Lalu, apa yang dimaksud filosofi teras? Penulis buku ini, Henry Manampiring menyebut, nama lain dari filsafat teras atau stoicisme. Apa itu, stoicisme? Sebuah aliran filsafat yang membantu kita mengatasi emosi negatif, emosi yang tidak baik dan merusak diri. Dengan bantuan filosofi teras atau stoicisme, mental menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Filosofi teras juga menekankan bahwa tujuan hidup harus selaras dengan alam. Alam di sini diartikan sebagai kosmos secara keseluruhan dan mencakup sesama manusia. Sehingga, buku ini jauh dari kesan filsafat sebagai topik berat dan mengawan-awan. Filosofi teras justru bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial dan Gen Z masa kini.